Selamat datang di video materi untuk mata kuliah Metodologi Penelitian. Di dalam video kali ini, materi yang kita bahas adalah tentang penulisan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selamat menyimak. Ada 3 topik pembahasan di dalam video materi kali ini, yaitu keterampilan dan rujukan bahasa, tataran bahasa, lalu wacana, paragraf, dan juga kalimat. Mari kita bahas satu persatu. Keterampilan berbahasa secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan peran orang yang terlibat dan juga bentuk wacananya. Dari segi peran, ada kelompok yaitu pasif dan juga aktif. Sedangkan dilihat dari bentuk wacananya, ada lisan dan juga tulisan. Jika seseorang bersikap pasif dalam wacana berbentuk lisan, maka kita dapat katakan orang tersebut sedang menyimak. Jika perannya aktif, artinya dia sedang berbicara. Sama halnya dengan wacana berbentuk tulisan. Jika perannya pasif, maka orang tersebut sedang membaca. Sedangkan jika perannya aktif, maka ia sedang menulis. Keterampilan berbahasa mencakup keempat dimensi ini. Penggunaan bahasa tentu saja harus baik dan juga benar. Baik berarti sesuai konteks, sedangkan benar artinya sesuai kaidah yang berlaku. Setidaknya ada 2 alasan mengapa perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama untuk memastikan penyampaian pesan, dan yang kedua untuk menunjukkan kecendikiaan. Di era teknologi informasi yang sudah berkembang pesat seperti saat ini, kita sangat dimudahkan dalam mencari rujukan bahasa. Rujukan utama untuk bahasa Indonesia yang perlu kita gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang dikenal dengan istilah KBBI. KBBI memiliki 2 versi, yaitu versi websitenya dan yang kedua adalah versi aplikasi pada perangkat bergerak. Anda sangat disarankan untuk menggunakannya sebagai rujukan bahasa. Ada juga dokumen pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Edisi terakhir sampai video ini dibuat adalah tahun terbitan 2016 yang saat itu diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita dapat mengunduhnya secara gratis dan tersedia dalam bentuk file PDF. Sebelum kita berbicara tentang penulisan, tentu lebih baik jika kita pahami dahulu tentang tataran bahasa Indonesia. Gambar yang terlihat ini secara ringkas memuat tataran bahasa Indonesia. Secara umum, urutannya adalah mulai dari ejaan, kata, kalimat, paragraf, dan terakhir adalah wacana. Khusus untuk ejaan dan paragraf, ini keduanya hanya berlaku untuk ragam bahasa tertulis. Saat menyampaikan wacana berbentuk lisan, hanya ada kata dan kalimat. Pada tataran bahasa Indonesia, tingkat paling tinggi adalah wacana. Secara definisi, wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang terrealisasikan dalam bentuk karangan yang utuh untuk menyampaikan pesan tertentu. Wacana bisa dalam bentuk tulis ataupun lisan. Makalah ilmiah dan juga skripsi juga merupakan wacana. Untuk membuat suatu wacana yang baik, kita perlu melalui setidaknya 3 tahap, mulai dari perencanaan, penyusunan, dan juga penyelesaian. Ada banyak persiapan yang perlu kita lakukan saat hendak membuat wacana, mulai dari menentukan target audiens hingga penentuan gaya bahasanya. Di dalam wacana tulis, termasuk karya ilmiah, komponen pentingnya yang pasti ada adalah paragraf. Paragraf atau alinea adalah rangkaian kalimat dalam ragam tulis yang mengandung satu gagasan. Paragraf ini ditandai dengan takukan atau indentasi, yaitu awal paragraf dan atau jarak antar paragraf. Kriteria paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan terakhir adalah konsistensinya. Paragraf dapat dikelompokkan berdasarkan 3 hal, yaitu dari posisi atau urutannya, dari penalarannya, dan dari pengungkapannya. Jenis paragraf, jika dilihat dari posisinya, setidaknya ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan juga paragraf penutup. Jika dilihat dari penalarannya, maka paragraf dapat dikelompokkan menjadi paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran. Sedangkan dari gaya pengungkapannya, ada paragraf narasi,
deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Mari kita lihat contoh paragraf berdasarkan penalarannya. Ada 3 kelompok, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan juga paragraf campuran. Perbedaannya terletak pada posisi gagasan utama di dalamnya. Paragraf deduktif menempatkan gagasan utama pada bagian awal, sedangkan pada paragraf induktif, gagasan utamanya berada di akhir. Jika gagasan utama berada di bagian awal dan akhir, maka paragraf tersebut merupakan paragraf campuran. Dari segi pengungkapannya, paragraf dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama adalah narasi yang membuat penulis seolah-olah mengalami sendiri peristiwa yang dituliskannya. Lalu ada juga paragraf deskripsi yang tujuannya adalah menggambarkan suatu objek atau lingkungan. Kelompok ketiga adalah eksposisi. Paragraf jenis ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembacanya. Terakhir adalah paragraf argumentasi yang tujuannya adalah untuk membuktikan pendapat. Dalam penulisan ilmiah seperti skripsi, kita akan memadukan keempat jenis paragraf tersebut dalam satu tulisan wacana. Dalam menuliskan paragraf, kita perlu memikirkannya terlebih dahulu bagaimana cara mengembangkannya. Setidaknya ada 8 bentuk pengembangan paragraf yang bisa kita gunakan. Pertama adalah kronologi, yang dilakukan dengan menceritakan sesuai urutan waktu. Lalu ada definisi yang memberikan deskripsi. Kemudian ilustrasi, ini memaparkan dengan gambaran. Ada analogi yang membandingkan dengan suatu yang sudah dikenal, ada juga pembandingan atau pengontrasan secara umum membandingkan dua hal. Ada sebab akibat yang menjelaskan logika hubungan, kemudian ada juga contoh. Ini biasanya digunakan untuk menjelaskan maksud dengan pemisalan. Terakhir adalah repetisi yang menekankan pokok bahasan secara berulang-ulang. Penting bagi kita untuk mengetahui seperti apa paragraf yang baik. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh paragraf yang baik. Pertama adalah kesatuan, yang berarti di dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan utama. Kedua adalah kepaduan atau keserasian antar kalimat, misalnya penggunaan kata hubung antar kalimat yang tepat. Ketiga adalah ketuntasan atau kelengkapan informasi. Keempat adalah keruntutan, yang berarti penyajian secara urut, misalnya berdasarkan waktu, tempat, dari umum ke khusus, pertanyaan jawaban, atau pola sebab akibat. Dan terakhir adalah konsistensi, terutama konsistensi dalam sudut pandang penempatan diri penulis. Unsur dari paragraf adalah kalimat. Oleh sebab itu, dalam menuliskan paragraf, tentu kita perlu menuliskan kalimat yang baik dan benar. Ciri suatu kalimat dapat dilihat dari 3 hal, yaitu tanda, struktur, dan juga makna. Dari segi tanda, sebuah kalimat diawali huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Secara struktur, sebuah kalimat sekurang-kurangnya mengandung subjek dan juga predikat. Dan dari sisi makna, kalimat harus merupakan rangkaian kata yang mengandung informasi yang relatif lengkap. Kalimat dapat diuraikan berdasarkan unsur, jenis, dan efektivitasnya. Unsur kalimat ada 5, mulai dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Sedangkan dilihat dari jenisnya, ada kalimat tunggal, kalimat setara, kalimat bertingkat, dan juga kalimat campuran. Sementara itu, dari segi efektivitasnya, ada kalimat yang bersifat lugas, tepat, jelas, hemat, atau paralel. Secara umum, setiap unsur kalimat terangkum dalam tabel yang terlihat ini. Subjek berkaitan dengan apa atau siapa. Predikat memiliki ciri mengapa atau bagaimana. Sedangkan objek ditempatkan tepat setelah predikat. Pelengkap dapat ditempatkan setelah predikat atau objek dan bukan merupakan subjek jika kalimat itu diubah menjadi pasif. Sedangkan keterangan ini tidak wajib sebetulnya, dapat dipindah-pindah dan didahului oleh kata depan ataupun kata hubung.
Kelima unsur kalimat tadi akan menentukan bagaimana pola kalimat yang akan kita tuliskan. Tabel yang terlihat ini menunjukkan beberapa pola kalimat yang biasa digunakan dalam penulisan paragraf. Sebagai catatan, syarat sebuah kalimat setidaknya memiliki subjek dan predikat. Karena itu, pola kalimat yang paling sederhana adalah SP atau subjek predikat. Setelah predikat, kita dapat menambahkan objek, pelengkap atau keterangan, atau kombinasi dari ketiganya. Di dalam satu kalimat, terkadang kita menemukan frase dan juga klausa. Frasa merupakan gabungan kata yang tidak mengandung predikat dan mengisi salah satu fungsi di dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti frase sudah berdandan, masih cantik, orang Minang, 2 orang, dan sebagainya. Sementara itu, klausa merupakan gabungan kata yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Setiap kalimat tunggal mengandung satu klausa, sedangkan kalimat majemuk mengandung lebih dari satu klausa, ya umumnya adalah 2. Berdasarkan klausa, fungsi, dan juga polanya, kita dapat menemukan berbagai jenis kalimat. Tabel yang terlihat ini menunjukkan jenis-jenis kalimat tersebut. Berdasarkan klausa, ada kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat majemuk itu sendiri ada yang setara, bertingkat, dan juga campuran. Sementara itu, berdasarkan fungsinya, ada kalimat berita, kalimat tanya, dan juga kalimat perintah. Begitupun seterusnya. Dalam menyusun paragraf, terutama dalam karya ilmiah, sebaiknya kita membuat kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki setidaknya 5 ciri, yaitu lugas, tepat, jelas, hemat, dan sejajar. Disebut lugas jika yang dituliskan adalah pokok-pokoknya saja. Tepat berarti tidak multitafsir karena pemilihan katanya tepat. Dan jelas ditandai dengan pola kalimatnya dan juga unsur kalimat yang lengkap. Unsur penting dalam sebuah kalimat adalah kata hubung atau konjungsi. Terutama apabila kalimat yang kita tulis adalah kalimat majemuk. Secara umum ada 3 kelompok kata hubung, yaitu yang bersifat koordinatif, misalnya seperti dan, serta, dan juga tetapi. Lalu bersifat korelatif, contohnya adalah baik maupun, tidak, tetapi, demikian, sehingga. Dan terakhir adalah subordinatif untuk kalimat majemuk, misalnya penanda waktu, syarat, tujuan, dan lain sebagainya. Ada juga kata hubung yang menghubungkan antar kalimat. Kata hubung antar kalimat ini dapat berupa tambahan, pertentangan, kebalikan, kenyataan, waktu, penguatan, hingga pernyataan akibat atau hasil. Dan pembahasan tentang kata hubung antar kalimat ini menjadi akhir pembahasan dalam video kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyimak sampai terakhir.